Dan subhanallah Bapak Ibu, syirik ini dosa yang sangat ajib. Di antara keanehan syirik ini, subhanallah, setiap dosa itu, setiap maksiat yang kita lakukan itu pasti ada syahwat. Orang mencuri, kenapa dia mencuri? Karena tergerak ada syahwat, ingin mengambil uang, mengumpulkan harta. Orang berzina, kenapa dia berzina? Karena ada syahwat yang mendorong dia. Maka semua maksiat itu ada syahwatnya. Tetapi yang ajib, syirik itu tidak ada syahwatnya. Tetapi orang melakukan kesyirikan. Makanya Allah, syirik itu tidak ada syahwat, itu murni penyakit murni. Kesyirikan itu adalah penyakit murni pada hati seseorang. Bukan karena ada syahwat dia melakukan kesyirikan. Tetapi itu akibat murni penyakit di dalam pada diri seseorang. Makanya Allah katakan Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik. Karena tidak ada penggerak untuk melakukan kesyirikan, itu tidak ada. Berbeda dengan orang mencuri, berzina, ya, atau orang tersebut menipu, yang lain, maksiat yang lain. Itu ada penggeraknya, syahwatnya menggerakkan dia. Tetapi kesyirikan ini tidak ada syahwatnya. Orang menyembah patung apa? Nggak ada syahwatnya. Iya. Orang berdoa kepada selain Allah, ada syahwat? Tidak ada syahwatnya. Tetapi itu murni semata-mata penyakit pada diri seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala hukum orang tersebut, ya, Allah tidak ampuni dosa-dosa syirik. Dan syirik ini ajib juga. Satu-satunya dosa, ya. Satu-satunya dosa yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya dosa yang dikerjakan menghabiskan semua amalan kita. Karena ada maksiat, ada dosa, kalau dilakukan sebagian amalan kita dihapuskan oleh Allah, ya. Kebaikan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semacam orang mengukit pemberian, ya, maka kebaikan dia bisa sirna, ya, khususnya dalam bersedekah. Tetapi kesyirikan tidak. Satu-satunya dosa kalau dikerjakan, maka semua kebaikan yang kita lakukan 70 tahun, 90 tahun kita kerjakan. Dari awal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melakukan kesyirikan, maka sirna semua amalan kita. Ya, faja'alnahu haba'an mansura, kata Allah. Kami jadikan amalannya seperti debu yang berterbangan. Ya. Makanya kenapa Islam itu mewanti-wanti syirik? Ya. Karena syirik ini ibarat bagaikan air, ya, yang satu titik jatuh di samudra yang mencemari semua samudra. Cuma satu titik saja, maka air semua tersebut berubah menjadi air yang busuk. Ya. Makanya, ya, Nabi SAW begitu semangatnya beliau dalam memperingatkan umatnya dalam masalah kesyirikan, sampai ada seorang sahabat ketika dia mengatakan Masya Allah wa syi'ta, kehendakmu wahai Rasulullah, kehendakmu ya Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah. Sahabat ini dia tidak bermaksud di dalam hatinya ingin menyamakan Nabi dengan Allah, tidak ada, sama sekali dalam hati sahabat ini tidak ada. Tetapi sahabat ini keliru, beliau mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ya, keliru menyebutkan waw di sini. Masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Nabi marah besar. Kata Nabi SAW, aja'altani lillahi niddan? Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Marah besar Nabi Muhammad SAW. Padahal sahabat ini keliru. Kata Nabi, bal masya Allah. Katakanlah masya Allah. Ya. Sehingga, ya, perkara tauhid ini bukan perkara yang sepele, ya. Ya, maka harus ada perhatian. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.